Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini kembali akan disampaikan berkenan dengan Muslim Ahmadiyah, yaitu berkenan dengan apakah sebabnya Muslim Ahmadiyah mendirikan jamaah baru. Untuk menjawab sebabnya jamaah Muslim Ahmadiyah mendirikan jamaah baru, dapat diberikan jawaban dengan dua macam, yaitu pertama dengan cara menggunakan akal, dan yang kedua dengan cara kerohanian. Secara akal, untuk menjawab soal itu adalah bahwa jamaah bukanlah hanya sebutan kepada jumlah massa yang ribuan atau jutaan individu. Individu tidak dapat disebut satu jamaah, melainkan jamaah itu dikatakan individu-individu yang berkumpul dan bersatu padu untuk bertekad, bekerja dan melaksanakan suatu program bersama. 5 atau 6 jumlah orang pun yang semacam itu merupakan satu jamaah. Sebaliknya, walaupun jumlah dari orang-orang tersebut ribuan, tetapi jika dalam kumpulan orang-orang itu tidak terdapat unsur tersebut, maka mereka tidak merupakan suatu jamaah. Tatkala Rasulullah SAW mengumumkan kenabian beliau di kota Mekah, maka pada hari pertama hanyalah 4 orang saja yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berikut Rasulullah SAW sendiri jumlahnya 5 orang. Kendatipun hanya berlima, tetapi mereka merupakan satu jamaah. Sebaliknya, penduduk Mekah yang berjumlah 8 sampai 10 ribu orang itu tidaklah merupakan satu jamaah. Begitu juga seluruh penduduk tanah Arab pada waktu itu tidaklah merupakan satu jamaah. Mengapa? Sebab mereka tidak bertekad untuk melakukan suatu pekerjaan. Begitu juga tidak mempunyai program bersama. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jadi sebelum mengemukakan persoalan itu, hendaknya kita meninjau hal ini. Apakah pada waktu ini kaum muslimin merupakan satu jamaah? Apakah kaum muslimin sedunia telah mengambil keputusan untuk bekerja bersama-sama dalam segala aktivitas? Apakah mereka mempunyai program bersama? Sejauh hal yang menyangkut soal simpati, saya mengakui bahwa di dalam kalbu kaum muslimin terdapat rasa simpati yang luar biasa antara satu dengan yang lainnya. Tetapi perasaan itu tidak merata terdapat pada semua orang muslimin. Sebagian ada yang mempunyai perasaan itu, dan sebagian lagi tidak. Lagi pula, tidak ada semacam organisasi dengan perantaraan organisasi tersebut pertentangan-pertentangan dapat didamaikan. Pertentangan paham itu memang terdapat juga di dalam satu jamaah, bahkan pula dalam jamaah para nabi. Kita lihat juga di zaman Rasulullah SAW juga ada kalanya terjadi tidak adanya persesuaian paham antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, dan kadang-kadang timbul pertikaian antara suku juga. Akan tetapi apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil suatu keputusan, maka segala pertentangan dan perselisihan itu segera dapat didamaikan. Begitu pula di zaman Khilafat Rasyidah telah timbul perselisihan. Tetapi apabila timbul hal semacam itu dan khalifah turun tangan dengan mengambil keputusan, maka perselisihan tersebut reda kembali. Juga sesudah habisnya masa Khalifah Rasyidah hingga 70 tahun lamanya kaum muslimin berada di bawah satu pemerintahan.
di mana juga kaum muslimin berada pada saat itu. Di sana mereka tunduk dalam satu peraturan. Baik atau buruknya peraturan itu tidak akan dipersoalkan, tetapi bagaimanapun peraturan itu telah mengikat kaum muslimin menjadi satu. Sesudah itu timbul perselisihan dan umat muslimin terpecah menjadi dua blok atau dua golongan. Spanyol membentuk wilayah tersendiri dan bagian dunia yang lainnya merupakan wilayah yang lain. Perpecahan itu memang telah terjadi waktu itu, tetapi perpecahan tersebut sangat terbatas. Kendati pun demikian, mayoritas dari kaum muslimin di dunia pada waktu itu masih bernaung di bawah satu organisasi. Akan tetapi, sesudah 3 abad berlalu, susunan organisasi tersebut sedemikian rupa retaknya, hingga perselisihan timbul dan meluas di tengah-tengah kaum muslimin yang mengakibatkan menjelmanya perpecahan-perpecahan dan kekacauan. Maka tepatlah apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu khairul quruni qarni summal ladzi yalunahum summal ladzina yalunahum summa yaghsul kadzib, yaitu artinya adalah abad yang terbaik adalah abadku. Kemudian akan timbul orang-orang di abad yang kedua. Kemudian lagi akan hidup orang-orang di abad yang ketiga. Maka setelah itu kebenaran akan hilang sirna dan akan meluaslah kekejaman-kekejaman, ekses-ekses dan ketidakseragaman. Terdapat di dalam hadis Bukhari. Jadi apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi kenyataan. Pertentangan itu telah meningkat sampai sedemikian rupa, sehingga selama 3 abad berlalu, kekuatan kaum muslimin sudah punah sama sekali. Betapakah kekuasaan di zaman itu yang mengakibatkan seluruh Eropa merasa takut kepada raja-raja Islam. Akan tetapi, kita lihat sekarang, jikapun seluruh dunia Islam bergabung, tidak akan sanggup menghadapi salah satu kekuatan negeri Eropa atau Amerika. Orang-orang Yahudi telah mendirikan negara kecil di Palestina, bala tentara Syria, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, Mesir, dan Palestina sedang mengadakan konfrontasi dengan negara itu. Akan tetapi, orang-orang Yahudi telah menguasai daerah yang jauh lebih luas daripada daerah yang diberikan oleh PBB. Memang benar, Amerika dan Inggris membantu pemerintahan Yahudi. Tetapi soalnya, dahulu satu kerajaan Islam dapat menguasai seluruh Eropa, dan sekarang keadaannya terbalik. Beberapa negara barat lebih besar kekuatannya daripada kekuatan seluruh negara-negara Islam. Pendeknya, konsepsi atau pengertian tentang istilah jamaah tidak dapat diterapkan kepada umat muslimin zaman sekarang ini. Kini ada negara-negara Islam, di antaranya yang paling besar adalah negara Pakistan, yang dengan kurnia Allah Ta'ala sekarang sudah berdiri. Akan tetapi, Islam bukanlah Pakistan, Islam bukanlah Mesir, Islam bukanlah Syria, Islam bukanlah Iran, Islam bukanlah Afghanistan, ataupun Islam bukanlah Saudi Arabia. Islam adalah semboyan dari kesatuan, suatu kesatuan yang mengikat seluruh umat Islam. Suatu kesatuan atau organisasi semacam itu sekarang tidak ada di dunia ini. Pakistan mempunyai rasa simpati terhadap Afghanistan, dan Afghanistan mempunyai rasa simpati terhadap Pakistan. Akan tetapi, Pakistan tidak akan bersedia menerima segala rupa pandangan politik dari Afghanistan. Demikian juga Afghanistan tidak akan bersedia menerima sebaliknya. Jadi,
Masing-masing mempunyai garis-garis politik yang berlainan, dan keduanya bebas mengurus soal dalam negerinya masing-masing. Begitu pula keadaan orang-orang Islam secara individual. Penduduk negeri Afghanistan bebas di tempatnya. Penduduk negeri Pakistan bebas juga di tempatnya. Penduduk negeri Mesir bebas pula di tempatnya. Tak ada suatu hal yang mengikat kaum muslimin secara individu ke dalam satu ikatan bersama. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Pendeknya, kita sekarang mempunyai kaum muslimin dan kerajaan-kerajaan Islam yang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sedang menjadi kuat. Akan tetapi, meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa kaum muslimin itu satu jamaah. Mari kita umpamakan bahwa angkatan laut Pakistan sedemikian rupa menjadi kuatnya sehingga ia berkuasa di Samudra Hindia. Angkatan daratnya begitu rupa kuatnya sehingga India merasa cemas. Keadaan perekonomiannya begitu suburnya sehingga menguasai pasaran dunia. Bahkan, baiklah kita umpamakan lagi bahwa kekuatannya sudah sedemikian besarnya hingga melebihi Amerika misalkan. Maka akan bersediakah Iran, Syria, Palestina, dan juga Mesir untuk meleburkan diri ke dalam Pakistan? Teranglah tidak. Mungkin mereka akan bersedia untuk mengakui kejayaan Pakistan. Mereka bersedia menyatakan simpati. Akan tetapi, saya kira mereka tidak akan bersedia untuk menghapuskan wujudnya. Jadi, walaupun dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kaum muslimin dalam dunia politik sedang menuju perbaikan dan beberapa negara Islam yang baru sudah berdiri. Tetapi kendati pun demikian, kaum muslimin sedunia tidak dapat disebut suatu jamaah Islam. Sebab mereka berpegang kepada politik yang berbeda-beda dan mereka berbagi-bagi dengan pemerintahan-pemerintahannya masing-masing. Tidak ada suatu kekuasaan yang menampung suara dari seluruh pemerintahan-pemerintahan Islam ini. Akan tetapi, sesungguhnya Islam mempunyai klaim, mempunyai dakwah internasional. Islam bukanlah kaum muslimin tanah Arab. Islam bukanlah kaum muslimin tanah Syria. Islam bukanlah kaum muslimin tanah Iran. Ataupun Islam bukanlah kaum muslimin tanah Afghanistan dan lain-lainnya. Bila mana seluruh kaum muslimin di tiap-tiap negeri bersatu di bawah naungan Islam, pada waktu itu barulah mereka dapat dinamakan jamaah Islami, yaitu yang mengikat erat kelompok-kelompok tersebut semuanya. Selama di dunia ini belum berdiri jamaah semacam yang tadi digambarkan, maka terpaksa saya harus mengatakan bahwa dewasa ini tidak ada jamaah muslim, jamaah kaum muslimin. Meskipun ada wujudnya pemerintahan-pemerintahan dan kebijaksanaan politik Islam di masing-masing negara. Demikian juga berkenaan dengan program bersama. Kalau suatu organisasi yang dapat mengikat kaum muslimin tidak ada, maka selama itu kaum muslimin pun tidak akan mempunyai pegangan politik, sosial, dan tradisi agama bersama. Dengan kemampuan sendiri-sendiri, kaum muslimin di sana-sini masing-masing menghadapi musuh-musuh Islam dengan sendiri adalah berlainan sekali dengan secara kompak bersatu di bawah satu komando organisasi internasional, siap siaga mengimbangi kekuatan-kekuatan musuh dalam rangka usaha mengadakan konfrontasi. Jadi, ditinjau dari segi program ini pun, kaum muslimin tidaklah merupakan satu jamaah. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, di tengah-tengah situasi ini,
Apabila sesuatu jamaah terbentuk dengan memenuhi kedua maksud seperti yang tadi saya gambarkan, maka jamaah itu tidak dapat dibangsakan sebagai golongan separatis. Kepada saudara-saudara yang mempunyai perasaan sakwa sangka di dalam kalbunya, bahwa mengapakah jamaah Muslim Ahmadiyah membentuk jamaah baru, padahal sholatnya sama, berkiblat juga sama, Al-Qur'annya juga sama, Nabi dan Rasulnya juga sama. Saya berkata, sudah tiba saatnya kini Islam membentuk satu jamaah. Sudah tiba saatnya kini Islam membentuk satu jamaah. Sekali lagi saya katakan, sudah tiba saatnya kini Islam membentuk satu jamaah. Hingga kapankah kesempatan itu ditunggu? Pemerintah Mesir mengurus soal kepentingannya, pemerintah Iran juga, pemerintah Afghanistan juga, dan negara-negara Islam lainnya pun demikian juga, mengurus soal kepentingan masing-masing negaranya. Dalam pada itu masih ada kekosongan dan kekurangan. Untuk mengisi kekosongan dan kekurangan inilah Jamaah Muslim Ahmadiyah berdiri. Ketika bangsa Turki menghapuskan khilafat Turki, maka beberapa alim ulama Mesir, menurut sumber-sumber yang mengetahui, ialah atas isyarat dari Raja Mesir, mulai mengadakan kampanye untuk mendirikan khilafat. Tujuan dari gerakan itu adalah agar Raja Mesir dianggap sebagai Khalifatul Muslimin. Dengan demikian, negara Mesir memperoleh kedudukan di atas, di tengah-tengah kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya. Hal ini segera mendapat tantangan dari negara Saudi Arabia, dan ia melancarkan propaganda bahwa gerakan tersebut di atas didalangi oleh Inggris. Dikatakannya pula bahwa kalau ada orang yang berhak menjadi khalifah, maka orangnya adalah tentu raja dari negara Saudi Arabia. Sepanjang hal yang menyangkut kepentingan khilafat tidak dapat disangsikan lagi. Ia merupakan satu lembaga yang mengikat sekalian kaum muslimin. Akan tetapi, apabila perkataan khilafat ini mulai dihubungkan kepada seorang raja tertentu, maka raja-raja yang lainnya segera menyatakan oposisi dan merasa bahwa bibit perpecahan telah dimasukkan dalam pemerintahannya. Dengan demikian, gerakan yang berguna itu menjadi sia-sia. Akan tetapi, apabila gerakan ini timbul di tengah-tengah masyarakat dan semangat keagamaan mendorongnya dari belakang, maka pertentangan-pertentangan politik tidak akan menghambat jalannya itu. Hanyalah mungkin akan menimbulkan pertentangan antar mazhab. Oleh sebab itu, pertentangan politik, maka gerakan semacam itu akan terbatas di daerahnya, di negerinya sendiri, di mana pemerintahannya memberi dukungan. Akan tetapi, jika gerakan khilafat ini bersifat kemahzaban, gerakan ini tidak akan terbatas di dalam sesuatu negeri. Gerakan itu akan menjalar dan memasuki negeri-negeri dimanapun pemerintahannya bukan pemerintahan Islam sekalipun, maka akan mengalami kesuksesan. Disebabkan tidak menimbulkan kekacauan-kekacauan politik dalam masa permulaannya, pemerintah-pemerintah tidak akan menentangnya. Kita bisa menyaksikan sejarah perkembangan Muslim Ahmadiyah telah memberikan bukti mengenai hal ini. Muslim Ahmadiyah telah tersebar lebih di 220 negara. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, tujuan dari Muslim Ahmadiyah ialah semata-mata hendak menimbulkan persatuan di kalangan umat Islam. Muslim Ahmadiyah tidak menginginkan kerajaan ataupun ada ambisi mempunyai pemerintahan. Orang-orang Inggris juga kadang-kadang menimpakan kesukaran-kesukaran pada Muslim Ahmadiyah di negerinya. Akan tetapi, oleh karena Jamaah Muslim Ahmadiyah itu hanya bersifat gerakan keagamaan semata,
Jadi mereka tidak merasa perlu untuk mengobarkan konflik secara terbuka. Di negara Afghanistan, raja-raja karena ketakutan dari kiai-kiai yang fanatik kadang-kadang memberikan bermacam-macam kesulitan kepada orang-orang Ahmadi. Akan tetapi, dalam pertemuan-pertemuan pribadi, mereka memperhatikan keujurannya dan juga menyatakan penyesalannya. Demikian juga di negara-negara Islam lainnya. Orang-orang dari kalangan rakyat jelata menentang, para ulama menentang, dan pemerintah saking takutnya kepada para ulama itu, kadang-kadang mengadakan kengkangan, mengadakan hambatan. Namun, tidak ada satu pemerintah pun di dunia ini yang berpendapat bahwa Muslim Ahmadiyah bermaksud hendak melancarkan, merebut kekuasaan di setiap negara. Ahmadiyah tidak mempunyai tujuan-tujuan politik. Muslim Ahmadiyah tidak mempunyai tujuan-tujuan politik. Muslim Ahmadiyah dilahirkan dengan tujuan hendak memperbaiki kehidupan agama daripada orang-orang Islam serta mengkonsolidir mereka sehingga mereka bersatu padu untuk dapat mengkonfrontir musuh-musuh Islam dengan senjata-senjata akhlak dan kerohanian. Berpedoman kepada cita-cita inilah mubalik-mubalik Muslim Ahmadiyah pergi ke Amerika. Orang-orang Amerika memperlakukan mereka seperti halnya perlakuan orang-orang Amerika itu terhadap bangsa Asia. Akan tetapi, sepanjang hal yang menyangkut urusan hal keagamaan, mereka tidak menentang. Perlakuan negara Belanda di Indonesia dahulu juga seperti itu. Ketika mereka menyadari bahwa Muslim Ahmadiyah tidak bersangkut paut dengan urusan politik, walaupun dengan secara tidak terang-terangan mengadakan pengawasan yang keras, mereka pikir tidak perlu untuk menentangnya secara terbuka. Sikap mereka ini benar. Para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, kami melancarkan tablik yang bertentangan dengan agama mereka. Oleh karena itu kami tidak mengharapkan simpati dari mereka. Akan tetapi oleh karena kami dalam urusan politik tidak secara langsung bertabrakan dengan mereka, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk menentang kami secara langsung. Buahnya adalah sekarang jamaah Muslim Ahmadiyah berdiri hampir di tiap-tiap negeri. Jamaah Muslim Ahmadiyah terdapat di Swiss, Jemaah Ahmadiyah terdapat di Jerman, Jemaah Ahmadiyah terdapat di Inggris, Jemaah Muslim Ahmadiyah ada di Amerika Serikat, Jemaat Ahmadiyah juga ada di Indonesia, Jemaah Ahmadiyah juga ada di Malaysia, Jemaah Muslim Ahmadiyah ada di Afrika Timur dan Selatan, Jemaat Muslim Ahmadiyah ada di Abyssinia, Jemaat Muslim Ahmadiyah ada di Argentina dan negara-negara lainnya yang sekarang telah mencapai 220 negara lebih. Pendek kata, di tiap-tiap negara terdapat Muslim Ahmadiyah dalam jumlah yang besar ataupun jumlah yang kecil, terdiri dari penduduk aslinya. Tidaklah benar bahwa yang masuk ke dalam jamaah Muslim Ahmadiyah itu orang-orang Hindustan saja yang menetap di sana. Sebagai misalkan, mereka sedemikian tulusnya sehingga mereka bersedia mengorbankan hidupnya demi kepentingan Islam. Ada seorang letnan yang berkebangsaan Inggris telah mewakafkan, mendedikasikan dirinya dan kini sedang mengembangkan karirnya yang baru selaku mubalik di negeri Inggris tersebut. Ia sudah mendirikan sholat 5 waktu, menjauhi minuman keras, dengan jalan berusaha dan mencari nafkah sendiri. Ia menerbitkan brosur-brosur dan sebagainya, serta mengadakan pertemuan-pertemuan. Untuk menunjang penghidupannya, kami berikan nafkah berupa uang dalam jumlah yang amat kecil, yaitu allowance. Seorang tukang sapu di jalan di Inggris pun lebih baik daripada jumlah tersebut. Demikian juga halnya seorang bangsa negara Jerman
telah mewakafkan dirinya. Ia pun seorang bekas perwira militer. Dengan bersusah payah ia berhasil meloloskan diri dari negerinya. Baru-baru ini saya mendapat keterangan bahwa ia sedang mengusahakan visa untuk kedatangannya ke negara Pakistan. Di dalam hati pemuda ini berkobar-kobar semangat untuk menghidupkan Islam. Karena itulah ia bermaksud datang ke negara Pakistan untuk mempelajari Islam sedalam-dalamnya, agar kehidupan ia bisa bertablik di negara yang lain. Ada lagi juga seorang bangsa Jerman, seorang pengarang dan istrinya yang terpelajar, menyatakan keinginan mereka untuk mewakafkan diri, dan dalam waktu yang dekat ini mungkin akan mengambil kepastian untuk datang ke Pakistan guna memperdalam pelajaran agama Islam. Demikian juga seorang di negara Belanda telah menyampaikan keinginannya untuk mewakafkan diri bagi Islam, dan kita harapkan agar ia selekas mungkin diaktifkan untuk menyebarkan Islam di salah satu negeri. Begitu juga di Indonesia, lebih dari 300 orang telah mewakafkan diri menjadi mubalik, menyebarkan Islam di seluruh Asia dan banyak di negara-negara yang lainnya. Benar, jemaah Muslim Ahmadiyah ini sedikit jumlah orangnya, akan tetapi hendaknya diperhatikan bahwa dengan perantaraannya kini sedang dibangun satu jamaah Islami. Anggota-anggotanya sedikit atau banyak terdapat di tiap-tiap negara itu, diikutsertakan untuk sama-sama meletakkan dasar persatuan yang universal. Di dalam jamaah ini tergabung sedikit atau banyaknya orang penganut dari berbagai aliran politik. Gerakan semacam ini selamanya mulai dari kecil, tetapi akan tiba saatnya bila ia memperoleh kekuatan dengan cepat. Dalam waktu yang tidak lama, ia akan berhasil dalam usahanya menanam bibit persatuan dan persemakmuran. Hal ini nyata bahwa untuk kekuatan politik diperlukan partai politik, dan untuk kekuatan agama dan akhlak diperlukan jamaah yang bercorak keagamaan dan akhlak. Atas dasar inilah jamaah Muslim Ahmadiyah mengisolir dirinya dari urusan politik, karena apabila ia mencampuri urusan ini, maka ia akan menjadi lalai dalam melaksanakan urusannya sendiri. Jadi Ahmadiyah bukanlah sebuah agama baru. Ahmadiyah tidak berpolitik. Ahmadiyah adalah satu gerakan dalam Islam yang akan menghidupkan kembali agama dan menegakkan syariat Islam ini ke seluruh penjuru dunia, sebagaimana ilham daripada pendiri jamaah Ahmadiyah yang berbunyi, "Me teri tabliko jamin ke kinarong tak punca unggah." Aku akan sampaikan tablik engkau ke seluruh penjuru dunia. Itulah ya, para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, yang dapat disampaikan pada saat ini berkenaan dengan mengapakah atau apakah sebabnya Muslim Ahmadiyah mendirikan jamaah baru. Semoga kita dapat bergabung ya, untuk mewujudkan akan hal ini. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.